Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru anak usia dini di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, boleh kepada rekan-rekan semua sambil menyimak, melihat, membaca, dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh saya dan apa yang ditampilkan pada layar di belakang saya. Terima kasih. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan PG PAUD yang tentunya disusun oleh saya sendiri, Nopi Nurul Hasanah, dengan NIM 170700015 yang dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu pembimbing satu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Heri Sendriana MPD dan oleh Ibu Gina Wulansuci MPD. Untuk judul skripsi saya yaitu pemanfaatan limbah sampah sebagai upaya menstimulasi kreativitas bermain musik anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 di Bambim Ajahro Ciwidey. Pada gambar ini, teman-teman bisa menyimak mengenai latar belakang masalah pada judul skripsi saya. Yang ke-1, yaitu hakikat anak usia dini. Anak pada usia 0-8 tahun adalah usia emas atau disebut juga golden age, di mana pada usia ini perkembangan otak percepatannya hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini menegaskan bahwa pada usia inilah saatnya untuk menstimulasi perkembangan anak, terutama perkembangan kreativitas pada anak. Maka dari itu, PAUD memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan perkembangannya secara maksimal. Untuk yang kedua, yaitu problematika di masa pandemi COVID-19. Dalam mengembangkan kreativitas, perlu stimulasi secara baik antara guru, orang tua, dan anak. Tetapi, jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang, pada saat awal tahun 2020, wabah virus COVID-19 melanda khususnya negara Indonesia, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka terhenti secara total. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, WHO memberikan himbauan tidak melaksanakan aktivitas yang membuat orang-orang berkerumun. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak anak PAUD di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaannya. Sekolah harus diselenggarakan dengan skenario yang mampu mencegah berhubungan secara fisik antara anak, orang tua, maupun guru. Bentuk pembelajaran yang dapat dijadikan solusi dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah pembelajaran daring sesuai himbauan pemerintah, di mana pembelajaran tersebut menggunakan jaringan internet yang tentunya akan merombak cara penyampaian pembelajaran dan mempertemukan guru dan anak secara virtual melalui jaringan internet. Untuk latar belakang yang ketiga, yaitu kondisi lingkungan. Contoh kondisi lingkungan saat pandemi COVID-19 saat ini yang dapat mengganggu perkembangan kreativitas anak adalah lingkungan keluarga atau rumah yang keterbatasan media pembelajaran saat pembelajaran daring maupun di lingkungan sekolah di mana guru lebih berpusat pada buku dan visual saja saat melakukan pembelajaran daring. Padahal di lingkungan sekitar banyak media yang bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak didik saat melakukan pembelajaran melalui daring di rumahnya masing-masing. Untuk yang keempat, yaitu keterbatasan media pembelajaran. Dalam proses belajar saat pandemi COVID-19 ini, khususnya pembelajaran melalui daring, guru dan orang tua adalah pendidik utama. Mereka berkewajiban menstimulus bakat yang ada pada diri anak. Orang tua dan guru diharuskan menyiapkan media belajar yang menarik dan merangsang bakat anak, sehingga anak akan tertarik untuk belajar. Namun, pada masa sekarang, orang tua lebih memilih instan membelikan mainan. Bahkan, anak cenderung lebih menyukai permainan seperti PlayStation, video, atau games melalui HP. Padahal permainan tersebut tidak dapat merangsang kreativitas anak. Pada pembelajaran daring yang dilakukan di rumah masing-masing saat ini, pembuatan media pembelajaran tidak harus menggunakan bahan yang baru, tetapi dapat menggunakan bahan limbah yang ada di sekitar rumah si anak. Untuk latar belakang yang terakhir, yaitu menumpuknya limbah sampah.
Bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar semakin hari semakin banyak. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya yang menyebabkan bertambahnya limbah yang dihasilkan. Limbah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut limbah sampah. Limbah sampah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, limbah perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, salah satunya dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran anak selama daring di rumah. Salah satu permainan yang dapat merangsang kreativitas anak adalah menciptakan sebuah benda dari barang bekas, khususnya dalam mengembangkan kreativitas bermain musik pada anak. Nah, teman-teman, dari berbagai hambatan yang telah diuraikan, perlu adanya suatu penelitian yang menerapkan suatu media pembelajaran tertentu yang dapat meningkatkan perkembangan seni musik pada anak didik dalam mengembangkan kreativitas bermain musik anak melalui pemanfaatan limbah sampah yang ada di rumah selama pembelajaran daring. Maka dilakukan penelitian yang berjudul pemanfaatan limbah sampah sebagai upaya menstimulasi kreativitas bermain musik anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 di Bambim. Yang telah tadi saya paparkan, maka tujuan dari penelitian skripsi saya ini yang pertama untuk mengetahui skenario dan implementasi, yang kedua untuk mengetahui respon guru dan anak, yang ketiga untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami anak, yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pemanfaatan limbah sampah sebagai upaya menstimulasi kreativitas bermain musik anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 di Bambim Ajahro Ciwidey. Pada penelitian ini, saya mengacu pada beberapa teori yang mendukung penelitian saya. Salah satu teorinya yaitu yang dikemukakan oleh Novi Mulyani pada tahun 2017, menjelaskan bahwa melalui kegiatan yang berkaitan dengan kesenian seperti musik, bernyanyi, dan memainkan alat musik, anak akan dapat dengan mudah mengekspresikan dan mewujudkan perkembangan kreativitas dalam dirinya. Pada slide kali ini menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, metodenya menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara terperinci data yang sudah kita teliti. Yang kedua, subjek penelitiannya adalah anak kelompok B di Bambim Ajahro Ciwidey yang berjumlah 12 orang anak, diantaranya 9 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lalu yang ketiga, instrumen penelitiannya saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, prosedur penelitiannya yang pertama yaitu tentunya perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Dan yang terakhir, pengolahan data menggunakan reduksi data, display data, yang diuraikan menggunakan statistika deskriptif menggunakan software Microsoft Excel yang digambarkan melalui grafik, dan pengolahan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada slide skenario kali ini kita sudah masuk kepada pembahasan hasil penelitian. Skenario yang dilakukan yaitu pertama perencanaan melalui RPPM dan RPPH. Yang kedua, pemberitahuan jadwal melalui WhatsApp kepada orang tua. Yang ketiga, kegiatan pendahuluan, contohnya guru menyapa anak, mengirimkan video pembelajaran tentang pemanfaatan limbah sampah, dan tentunya guru harus memotivasi anak. Lalu masuk pada kegiatan inti, yaitu contohnya guru memberikan instruksi melalui video untuk mendaur ulang limbah sampah atau cara memainkan alat musik dari limbah sampah tersebut. Setelah itu, anak-anak mengirimkan video hasil belajarnya. Nah, yang kelima, kegiatan penutup, yaitu anak mengirimkan voice note menceritakan pengalamannya membuat dan memainkan alat musik dari limbah sampah. Yang keenam, evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan menilai video hasil belajar anak. Dan yang ketujuh, yaitu melakukan luring orang tua. Karena di Bambim Ajahro Ciwidey ini, selain melakukan daring di rumah, setiap minggunya selalu menghadirkan untuk orang tua luring di sekolah. Seperti itu.
Nah, indikator pencapaian perkembangan kreativitas bermain musik anak usia dini pada judul skripsi saya yaitu anak harus mampu membuat karya seni sesuai kreativitasnya, misalnya seni musik atau membuat alat musik sederhana. Yang kedua, menggabungkan berbagai ide dan karya seni sesuai dengan kreativitas anak. Yang ketiga, anak mampu menyanyikan lagu yang disukai dengan sikap yang benar. Yang keempat, anak bisa menggunakan berbagai alat musik untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. Yang kelima, anak bisa menggunakan imajinasi dalam bermain musik. Dan yang terakhir, anak mampu menggunakan kreativitas dalam memainkan alat musik yang dikolaborasikan dengan lantunan lagu anak-anak. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang prosedur pembelajaran. Yang pertama, rekan-rekan bisa melihat ada dokumentasi videonya juga. Yang pertama, anak-anak diarahkan untuk mencari limbah sampah, yaitu diutamakan kaleng bekas dan sumpit bekas yang ada di rumahnya masing-masing. Yang kedua, anak-anak diarahkan untuk menghias limbah sampah tersebut menjadi alat musik sederhana, tentunya dibantu oleh orang tuanya di rumah. Yang ketiga, guru mengirimkan video cara memainkan alat musik sederhana tersebut. Dan yang keempat, anak menyanyikan satu lagu sederhana dengan diiringi alat musik tersebut sesuai kreativitasnya. Kali ini yaitu memasuki hasil penelitian yang saya akan uraikan secara singkat, yaitu persentase tingkat pencapaian perkembangan anak berdasarkan setiap pertemuan. Bisa rekan-rekan lihat dari pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, semua persentasenya menunjukkan grafik naik. Jika dibaca lebih telaah lagi, semuanya dari pertemuan pertama sudah tidak ada yang mendapatkan penilaian BB atau belum berkembang, tetapi dari awal pertemuan 1 anak-anak sudah mulai menunjukkan berkembangnya dalam kreativitas bermain musik sampai pada pertemuan ke-8 yaitu mendapatkan penilaian BSB sebanyak 50%. Itu sudah menunjukkan bahwa pada penelitian kali ini semua anak berkembang dengan baik dalam mencapai kreativitas bermain musiknya. Pada hasil penelitian yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang respon guru dan anak. Bisa dilihat pada grafik yang ada di layar, yaitu respon positif mendapatkan 83% dan respon negatif 17%. Bisa dilihat dari angkanya sudah menunjukkan bahwa memang mendapatkan respon yang sangat positif. Itu dilihat dari interaksi yang baik saat pelaksanaan pembelajaran daring, dilihat juga dengan semangat gurunya saat mengajar, dan antusias anak-anak yang diberikan kesenangan dan kebebasan mengekspresikan ide-ide dalam dirinya saat pembelajaran berlangsung. Walaupun tidak 100% responnya positif, karena di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali problematika dalam pembelajaran daring, khususnya pada anak usia dini. Pada hasil penelitian selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami anak. Di sini saya uraikan beberapa jenis kesulitan yang memang dialami saat penelitian kemarin, lalu jumlah anak yang mengalami kesulitannya, lalu persentasenya berapa. Yang pertama, orang tua yang kesulitan menstimulasi anak di rumah sebanyak 33%. Anak yang kesulitan dalam mempraktekkan tugas sebanyak 33%, jaringan internet yang dimiliki anak sebanyak 25%, orang tua anak yang tidak paham penggunaan IT atau ilmu teknologi sebanyak 25%, anak yang jenuh dalam mengikuti pembelajaran daring sebanyak 17%, dan orang tua yang tidak memiliki perangkat sebanyak 8%. Untuk hasil penelitian terakhir yaitu mengenai kendala guru. Di sini saya uraikan secara grafik pada lingkaran. Yang pertama yaitu jaringan internet yang dimiliki anak, kendala bagi guru sebanyak 10%, pemahaman materi yang dialami oleh guru sebanyak 10%,
proses evaluasi sebanyak 20%, mendesain tugas sebanyak 17%, anak tidak memiliki perangkat sebanyak 8%, memotivasi belajar anak sebanyak 10%, penggunaan ilmu teknologi sebanyak 8%, dan kerjasama dari orang tua sebanyak 17%. Nah, itu beberapa uraian mengenai kendala guru yang dialami kemarin saat penelitian berlangsung. Untuk slide yang terakhir, kita memasuki pada kesimpulan. Hasil penerapan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah sampah sebagai upaya menstimulasi kreativitas bermain musik anak usia dini di masa pandemi COVID-19 di BEM Ajahro Ciwidey mengalami peningkatan yang cukup baik sampai pertemuan ke-8 atau terakhir. Jika dirata-ratakan, sejumlah 85% anak masuk pada tahap perkembangan sangat baik. Lalu yang kedua, respon guru dan anak terhadap pembelajaran ini menunjukkan respon yang baik pula. Yang ketiga, kesulitan yang dialami anak adalah akses internet dan HP yang dimiliki orang tua, dan tidak semua anak dapat mengembangkan kreativitasnya dengan baik karena kesulitan-kesulitan tersebut. Yang terakhir, yaitu kendala yang dihadapi guru adalah terkendalanya jaringan internet anak, pemahaman materi, proses evaluasi, mendesain tugas, anak yang tidak memiliki perangkat, memotivasi belajar anak, penguasaan ilmu teknologi, dan kerjasama dengan orang tua. Namun solusinya adalah guru tetap memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan solusi kepada anak dan orang tua agar tetap dapat mengikuti pembelajaran daring dan dapat meningkatkan kreativitas bermain musiknya dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.